Terima kasih. Terima kasih untuk Papua Prayer House for All Nations. Dan saya perhatikan tadi ada Pak Bambang Wijaya. Selamat malam Pak Bambang Wijaya. Selamat malam Pak Lipius. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nah, izinkan saya untuk musiknya sedikit double ini. Nah, perkenankan saya untuk membagikan sedikit apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tema yang diberikan adalah Papua Blessings to the Nations, atau Papua menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya minta izin terlebih dahulu kepada senior-senior dan juga kepada sahabat-sahabat saya yang ada di berbagai kota dan berbagai tempat di Indonesia. Nah, saya akan mulai dari satu firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Sebelum kita berbicara bagaimana Papua bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di dalam Kisah Rasul 17 ayat 26 ditulis, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul menulis bahwa semua bangsa, semua manusia, suku, kaum, bangsa, dan bahasa itu dijadikan dan ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan yang menetapkan untuk mendiami seluruh bumi. Perbedaan kulit kita tidak menjadi masalah, apakah menjadi hitam, kuning, ataupun yang lain. Tetapi Tuhan tetapkan kita untuk ada di tempat di mana kita berada. Dan kemudian dikatakan bahwa Tuhan menentukan musim dan batas kediaman satu bangsa. Wilayah negara pasti ada, wilayah Papua ada, dan saya kira juga kita memiliki wilayah-wilayah memisahkan antara Papua Barat, Papua, maupun ada yang di Jawa Barat. Kita memiliki wilayah dan daerah batasan masing-masing. Dan saya percaya bahwa Papua Tuhan jadikan bukan karena kebetulan. Bukan kebetulan Bapak dan Ibu ada di tempat ini. Bukan kebetulan kalau kita berdoa di tempat ini. Bukan kebetulan kalau kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk berdoa dan mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan pasti punya tujuan. Tuhan bukan iseng-iseng aja menciptakan Indonesia, menciptakan Papua, menciptakan Amerika, menciptakan Uni Soviet. Bukan itu. Saya percaya Tuhan punya panggilan tertentu untuk setiap bangsa, setiap kota. Nah, Tuhan tempatkan kita di tempat-tempat yang berbeda. Karena Tuhan punya rencana bagi setiap daripada kita. Yang mengerti, boleh lambaikan tangan, meskipun saya tidak melihat saudara melambaikan tangan. Mari kita lambaikan tangan kita. Tuhan ciptakan Indonesia juga bukan kebetulan. Indonesia bukan merupakan negara kepulauan terbesar. Ada 17.504 pulau. Kita punya suku dan etnis yang terbanyak di dunia dengan 1.340 suku. 1.211 bahasa menurut sensus tahun 2010. Dan itu merupakan kekayaan daripada bangsa ini. Itu merupakan keragaman. Sehingga Multatuli mengatakan kita adalah seperti Ratna Manikam. Karena keindahan daripada budaya kita, kultur kita yang berbeda. Tetapi di tengah-tengah perbedaan kita bisa bersatu. Dan kita tahu bahwa Indonesia juga merupakan negara Muslim yang terbesar. Dan hampir 87% adalah penduduknya adalah Muslim. Tetapi Indonesia juga dikenal dengan sumber daya alam yang kaya. Dan saya mencatat potensi laut Indonesia diperkirakan mencapai 2,5 triliun per tahun. Ini bukannya rupiah, saudara. Ini US dollar. Menurut ahli-ahli yang melihat dan mempelajari bahwa kekayaan daripada laut kita itu 2,5 triliun. Minyak bumi kita menduduki 22 posisinya di dunia. Kita penghasil minyak bumi meskipun tidak banyak seperti dahulu. Gas alam kita adalah 11 di dunia. Batu bara kita ketiga di dunia. Nikel kita adalah ke-6 di dunia. Emas kita yang ada di Papua itu adalah 12 di dunia. Kita adalah penghasil daripada emas, nikel, minyak bumi, gas alam, batu bara. Hutan kita adalah ke-9 terbesar di dunia. Kelapa sawit kita adalah nomor 1 di dunia, tapi kita sekarang sedang kekurangan minyak goreng. Produksi kelapa sawit itu seharusnya nomor 1 di dunia. Nah, tentunya dengan kekayaan yang kita miliki, keberagaman yang kita miliki, pasti Tuhan punya rencana.
Satu bangsa tidak ditentukan oleh suku kaum saja atau penduduknya, tetapi mencakup pemerintahannya, wilayah daripada negara, kegiatan ekonominya, kegiatan pasarnya, pendidikan. Untuk kita bisa menjadi berkat, Papua menjadi berkat. Saya percaya bahwa kita harus terlebih dahulu diberkati. Bisa katakan amin, saudara. Bagi orang-orang yang di Papua, bisa katakan amin. Karena saya percaya kalau kita bisa menjadi berkat, kita yang harus terlebih dahulu diberkati. Saya percaya kalau Tuhan punya maksud yang besar, Tuhan pasti akan melakukan satu perubahan, transformasi yang terjadi di Papua. Pasti itu dimulai daripada orang-orang Papua sendiri. Yang menentukan nasib Papua itu bukan orang lain. Bukan hamba-hamba Tuhan seperti saya, tetapi hamba Tuhan yang ada di Papua, Bapak dan Ibu. Seperti Naomi tadi yang menyanyi, itu adalah yang menentukan Papua. Bukan orang lain. Karena Tuhan panggil kalian ada di tempat itu untuk menjadi berkat. Kalau kita bicara menjadi berkat, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi berkat? Yang tadi saya katakan bukan hanya diri kita, tapi pemerintahan kita menjadi berkat. Keadilan, kebenaran kita menjadi contoh. Kekayaan negeri kita digunakan untuk menjadi kekayaan, menjadi kesejahteraan daripada rakyat. Apakah itu semua sudah terjadi? Kalau kita bicara mengenai Papua, kita bicara mengenai transformasi. Kita bicara mengenai transformasi diri kita, transformasi daripada Papua itu sendiri. Memang masalah ini bukan masalah mudah. Tetapi saya percaya, pada waktu kita mencari kehendak Tuhan, pada waktu kita sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan, kita menangkap isi hati Tuhan, maka kita akan melihat transformasi itu terjadi. Papua, hari ini kita berkumpul oleh karena Papua House of Prayer for All Nations. Saya ingin bicara sedikit mengenai rumah doa bagi segala bangsa. Rumah doa di dalam Alkitab dikatakan adalah gunungnya Tuhan. Kenapa saya katakan gunungnya Tuhan? Pada waktu saya berbicara mengenai Papua House of Prayer for All Nations, Jerusalem House Prayer of All Nations, dan setiap kota yang kita katakan ada rumah-rumah doa ataupun menara doa, itu adalah gunungnya Tuhan. Karena Yesaya 56 ayat ke-7 mengatakan begini, mereka akan kubawa ke gunungku yang kekudus. Yang berarti yang membawa kita naik ke gunung kudusnya Tuhan bukan kita, tapi Tuhan yang membawa. Dan dikatakan begini, Tuhan akan memberikan kesukaan. Saya berdoa, biarlah doa itu menjadi kesukaan bagi kita. Doa itu menjadi kerinduan bagi kita. Karena kita bertemu dengan Bapa, kita bertemu dengan Allah yang mengasihi. Kita dapat berbicara apapun, segala keluh kesah kita. Dan pada waktu kita datang tidak dengan tangan yang hampa. Karena orang Israel dalam Ulangan 16 dikatakan jangan datang menghadap Tuhan dengan tangan yang hampa. Kita berkumpul, kita bawa doa kita bawa pujian kita persembahkan korban bakaran, korban sembelihan. Yang dikatakan mereka dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab, kata Tuhan, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Rumah doa itu adalah gunung kudusnya Tuhan. Ada kesukaan di rumah doa. Tuhan berkenan, saya berdoa, biarlah pada sore hari ini, malam hari ini, Tuhan berkenan akan korban pujian yang dinaikkan. Tuhan akan berkenan akan doa yang dinaikkan dari tempat di mana kita berada. Dan saya percaya pada waktu Tuhan berkenan, Tuhan akan mengulurkan tangan perkenanannya kepada kita. Dan Tuhan akan berkenan akan Papua. Yang akan membuat Papua itu berhasil menjadi berkat oleh karena perkenanan Tuhan ada pada Papua, ada pada diri kita. Saudara, saya ingin cerita, pada tahun 1049, ada dua wanita pendoa yang bernama Peggy, Peggy dan Christine Smith, berusia 84 dan 82 tahun. Kedua wanita ini unik buat saya, karena yang satu buta, satu rematik, saudara. Ya, dan mereka bukan orang yang luar biasa, mereka bukan hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi mereka adalah orang yang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Mereka mencari wajah Tuhan, mereka selalu ada di hadirat Tuhan. Nah, satu hari mereka menerima pesan dari Tuhan mengenai lawatan Tuhan yang terjadi di New Hebrides, di Scotland, Inggris. Revival di Hebrides terjadi pada waktu ada 7 pria
Dan dua wanita, yaitu wanita yang saya sebutkan itu berdoa di sebuah gudang. Dan salah satu daripada mereka membaca Mazmur 24 ayat 4 dan 6. Nanti saya akan bacakan. Pada waktu itu mereka menyadari bahwa tanpa kekudusan, lawatan Tuhan tidak akan terjadi. Mereka mulai berdoa dan bertanya, apakah tangan mereka bersih dan hati mereka murni? Mazmur 24 ayat 4 dan 6 berkata begini, siapakah yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Firman Tuhan berkata, Mazmur 24 ayat 4 dan 6, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, orang yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Jadi berbicara mengenai orang yang bersih tangannya, yang tidak melakukan kejahatan. Mari, berapa banyak daripada kita rindu untuk melihat Papua atau Indonesia diubah. Terjadi satu transformasi, terjadi satu lawatan Tuhan, dimulai daripada hati yang bersih. Mari kita bertanya pada diri kita sebelum kita mengajarkan kepada orang lain. Apakah kita datang kepada Tuhan dengan bersih tangan, dengan murni hati, dengan tidak menipu, tidak bersumpah palsu. Mari kita berdoa. Saya ingin mengajak kita untuk berdoa, karena ini bukan hanya sekedar khotbah, tapi saya ingin mengajak kita dalam pertemuan doa ini untuk berdoa. Mari kita berdoa agar Tuhan kuduskan kita para pendoa, sehingga kita dapat naik ke gunungnya yang kudus, sehingga kita dapat naik ke House of Prayer for All Nations, Papua House of Prayer for All Nations. Mari kita angkat doa kita bersama-sama di tempat saudara ada. Tuhan kuduskan kami, layakkan kami. Sebelum kami lanjut Tuhan, biarlah kami memeriksa hati kami, apakah kami bersih tangan kami. Kami tidak melakukan kejahatan, kekerasan. Apakah murni hati kami bersih dan tulus Tuhan. Apakah kami Tuhan tulus dalam pelayanan, kami jujur dan benar. Kami tidak bersumpah palsu. Sucikan dan kuduskan hati kami ya Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami. Saudara, Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Berapa banyak yang ingin melihat Tuhan? Saya percaya kita ingin melihat Tuhan. Mari kita kuduskan diri kita. Pada waktu Musa berjumpa dengan Tuhan di Gunung Horeb, Tuhan berkata, jangan dekat-dekat, jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu. Sebab di mana tempat engkau berdiri adalah di tanah yang kudus. Saya berdoa, biarlah pada waktu kita berdiri di Papua, di tempat-tempat yang ada, kita dapat berkata, ini adalah tempat kudusnya Tuhan. Dan kita melepaskan kasut kita. Mungkin kita bertanya, mungkinkah Papua menjadi gunungnya Tuhan? Mungkinkah ada orang yang benar dan kudus yang dapat merubah, katakan Sentani, Jayapura, atau kota-kota yang ada di Papua, atau Papua secara khususnya. Mari kita bertanya, apakah mungkin? Saya ingin bercerita sekali lagi mengenai seorang yang bernama Daud. Daud adalah seorang yang tidak bersih tangannya, tidak murni hatinya. Kenapa saya katakan dia tidak bersih tangannya? Daud adalah seorang pembunuh. Dia membunuh 200 orang Filistin untuk menikahi dengan Mikal. Dikatakan Saul membunuh beribu-ribu. Daud membunuh berlaksa-laksa. Oleh karena itu Daud tidak dapat diberikan kesempatan untuk membangun rumah Tuhan. Oleh karena tangannya berlumuran dengan darah. Daud seorang pemimpin yang licik. Saya katakan licik, kenapa? Karena dia mengambil istri Uria. Uria dia kirim ke medan perang untuk mati sehingga dia bisa mendapatkan istrinya Uria. Dan kita lihat Daud itu suka berbohong. Kita lihat dia menyuruh Nabi Yonatan berbohong. Dia menyuruh dan Daud berbohong di depan Imam Abimelech. Daud berpura-pura tidak waras di depan Raja Akhis. Kita bertanya, mungkinkah dengan keadaan kondisi seperti itu, di mana orang itu, di mana kita ini, orang yang tidak bersih, orang yang licik, orang yang berbohong dapat naik ke gunung yang kudus? Itu pertanyaan saya malam hari ini. Mari, saya ingin kita melihat, Daud tidak bersih tangannya, tidak murni hatinya. Dia seorang penipu, seorang yang berbohong.
bagaimana dia dapat naik ke gunung Tuhan. Daud berkata begini, Naomi, boleh saya minta bantuan Naomi untuk nyanyi satu lagu ya Naomi ya. Lagunya adalah nanti ya. Sebab dikatakan lebih baik, Mazmur 84 ayat 11 mengatakan gini, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daud memiliki kerinduan untuk ada di hadirat Tuhan. Satu hal yang lebih baik satu hari. Tahu ya Naomi ya? Satu hari di pelataranmu. Silakan Naomi. Berdiam di dalam rumahmu, satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan, satu hal yang ku rindu. Berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Naomi. Luar biasa. Nah, Daud dapat naik ke gunungnya Tuhan karena satu hal. Dia memiliki kerinduan dengan Tuhan. Daud berkata satu hari lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain. Daud dapat naik ke gunung yang kudus oleh karena Daud memiliki kerinduan. Daud, yang kedua, Daud rela melepaskan warisannya sebagai raja untuk dipertahankan, tidak untuk dipertahankan, tapi Daud rela menjadi imam. Dalam Mazmur 16 ayat 5 sampai dengan 8 dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendiri yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Daud berkata, aku rela melepaskan warisanku, hanya Tuhan bagianku. Dan kalau kita berkata pada hari ini, Tuhan adalah bagian kita. Tidak ada hal yang lain kita inginkan selain Tuhan. Mazmur 73 ayat 25 sampai dengan 26 berkata begini, siapa gerangan yang ada padaku selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara, mungkin Daud berkata seperti demikian, tidak ada yang lain yang kuingini, hanya tinggal di hadirat-Mu. Saudara, Daud menjadikan Tuhan itu warisannya. Daud menjadikan Tuhan itu adalah kerinduannya. Sehingga Tuhan mengizinkan dia masuk. Dan Tuhan mengangkat dia menjadi gembala dan menjadi raja. Dan Tuhan berkenan kepada Daud. Dikatakan bahwa di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku.
Meskipun Daud tidak lepas daripada kesalahan, tidak lepas daripada dosa, tapi Tuhan melihat kerinduan Daud. Tuhan melihat bahwa Daud ingin agar Tuhan itu menjadi bagiannya. Daud siap melepaskan segalanya. Saudara, kalau kita ingin naik ke gunungnya Tuhan, mari kita naik dengan kerinduan. Mari kita katakan Tuhan adalah bagian kita. Gunung Kudus Tuhan adalah rumah doa. Tadi Yesaya 56 ayat dan 7 berbicara mengenai hal tersebut. Dikatakan orang yang mentaati hukum, menegakkan keadilan. Dikatakan berpegang pada firman, memelihara sabat, dan tidak melakukan kenajisan. Tuhan akan bawa ke gunungnya yang kudus. Dan Tuhan akan memberikan kesukaan di rumah doa. Saya berbicara dan saya ingin berkata agar kita memiliki kerinduan untuk ada dalam rumah doa. Dan Tuhan akan memberikan kesukaan di rumah doa. Tuhan akan berkenan kepada korban bakaran. Saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang suka akan kurban bakaran. Kenapa saya mengatakan hal yang demikian? Mungkin saudara berkata, Pak, dari mana Bapak tahu kalau Tuhan itu senang dengan kurban? Nah, pada waktu Tuhan menghukum bumi dengan air bah, Alkitab mencatat, Nuh mendirikan mezbah, dan dia mempersembahkan kurban di atas mezbah. Dan firman Tuhan mengatakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku tidak membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudara, pada waktu itu bumi penuh dengan hawa kematian karena dipenuhi dengan air bah. Binatang mati, manusia mati, berbulan-bulan. Dan kemudian kita lihat air bah itu menutupi. Tetapi pada waktu kurban dipersembahkan, Tuhan mencium satu bau yang harum. Dan saya berdoa biarlah dari Papua House of Prayer akan keluar puji-pujian sebagai korban persembahan kita yang wanginya dicium oleh Tuhan. Dan pada hari ini, pada sore dan malam hari ini, Tuhan mencium satu bau yang harum. Persembahan yang dibakar di atas kurban, firman Tuhan mengatakan adalah menjadi satu persembahan yang harum. Mungkin kita tidak membawa kambing, mungkin kita tidak membawa domba, tapi apa yang kita bawa? Mazmur 69 ayat 31 dan 32 mengatakan begini. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Kalau Tuhan sudah berkenan dengan kurban daripada binatang-binatang yang dipersembahkan, dikatakan begini, pada pemandangan Allah, puji-pujian yang mengagungkan Dia, nyanyian syukur, itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Berapa banyak yang ingin memuji Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang ingin memuliakan Tuhan hari ini? Mari kita naikkan pujian kita. Mari kita naikkan doa-doa kita. Dan biarlah pada hari ini kita membawa kurban. Karena rumah Tuhan akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, saudara, pada waktu Tuhan Yesus satu hari masuk ke dalam bait Allah, kemudian dia melihat para pedagang merpati, Tuhan Yesus menjungkir balikan. Kenapa dia melakukan hal itu? Karena dikatakan bahwa rumah Tuhan bukan lagi menjadi rumah doa. Dan dikatakan pedagang merpati ada di situ, dia menjungkir balikan. Rumah Tuhan, saya percaya bukan adalah rumah karena kita memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan ibadah kita untuk mendapatkan keuntungan. Tidak, doa kita untuk mendapatkan keuntungan. Menyembah Tuhan untuk mendapatkan keuntungan, untuk berkat, bukan itu. Tuhan tidak ingin kita melakukan hal seperti itu. Tuhan menjungkir balikan. Tuhan menjungkir balikan orang-orang yang berjualan, yang berdagang. Tuhan tidak ingin agar rumah doa itu menjadi tempat berdagang. Tidak, saudara. Yang Tuhan inginkan agar menjadi kurban persembahan yang dibawa. Nah, saya ingin tutup dengan beberapa hal di tempat ini. Apa yang terjadi pada waktu rumah Tuhan itu menjadi rumah doa, bukan sarang penyamun?
Dalam Lukas 19 ayat 46-47 dikatakan begini. Katanya kepada mereka, ada tertulis rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Ayat 47 perhatikan. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang termuka dan bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Apa yang terjadi pada waktu rumah Tuhan itu menjadi rumah doa? Akan keluar pengajaran di dalam bait Allah. Saya berdoa agar Papua, yang disebut Papua House of Prayer for All Nations, akan keluar pengajaran, akan keluar hikmat Tuhan, akan keluar kebenaran, akan keluar suara kenabian, akan keluar hal-hal yang menuntun umat Tuhan, dan akan mengubah Papua untuk bisa menjadi berkat. Bukan itu saja. Kalau kita lihat, dikatakan juga begitu, Markus 11 ayat 17, lalu ia mengajar mereka, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini menjadikannya sarang penyamun. Saudara, kalau kita menjadikan rumah doa itu menjadi rumah doa, maka akan keluar pengajaran. Yang kedua adalah orang-orang yang lapar, yang haus, yang rindu akan datang. Lukas 19 ayat 47, ayat 48 mengatakan begini. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Ayat 47 mengatakan tiap-tiap hari ia mengajar dalam bait. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat serta orang termuka bangsa Israel berusaha untuk membinasakannya. Apa yang terjadi? Orang yang rindu, orang yang lapar itu akan datang ke rumah doa. Dan yang ketiga, di dalam rumah doa adalah dalam Matius 21 ayat 13 sampai dengan 14 berkata, dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta, orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah, dan mereka disembuhkannya. Biarlah saya berdoa, Papua House of Prayer for All Nations bukan hanya menjadi tempat pengajaran, tetapi orang akan datang dari berbagai tempat yang haus dan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada akan keluar pengajaran dari tempat itu. Dan orang buta, orang timpang, orang yang memerlukan mujizat, akan terjadi mujizat di tempat tersebut. Bisa katakan amin. Pada waktu, tempat, rumah kita atau rumah doa, kota kita menjadi gunungnya Tuhan, maka saya percaya Papua akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi sekali lagi, bukan hanya berbicara mengenai penduduknya, tapi bicara mengenai pemerintahan, berbicara mengenai marketplace, berbicara mengenai keseluruhan transformasi, dan Tuhan memberkati. Dan saya percaya pada waktu kita naik ke gunungnya Tuhan, maka di atas gunungnya Tuhan, Tuhan akan menyediakan. Naomi, boleh kita nyanyikan satu lagu lagi. Lebih dari segalanya. Tahu, ku ingin kau Tuhan. Ku ingin lebih dekat. Mari kita tunggu Naomi. Naomi sedang mempersiapkan. Bapak refnya saja yang saya tahu. Silakan. Silakan. Lebih dari segalanya. Gak apa-apa deh, Naomi. Ingin kau Tuhan, mas perak dan permata.
tiada artinya. Lagu itu berbicara keinginan kita bukan emas dan perak. Keinginan kita hanya Tuhan. Biarlah itu menjadi keinginan kita pada malam hari ini. Dan saya percaya pada waktu kita mendahulukan Tuhan. Dan kita berkata, apakah kita bersih? Apakah kita kudus adanya? Mungkin kita tidak kudus, tapi Tuhan yang menguduskan kita. Dan biarlah kita datang dengan kerinduan kita. Kita rindu untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Sebagaimana Daud, mungkin lagu tadi yang Daud yang nyanyi. Satu, itu aja. Satu hal yang nyalain dulu ya. Hati kita berdoa. Tuhan, permohonan kami, bawa kami naik ke gunung-Mu yang kudus. Berikan kami kesukaan di rumah doa-Mu. Biarlah doa itu menjadi kesukaan bagi kami. Karena kami tinggal bersama-sama dengan Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi kami. Dan kiranya Kau berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan yang kami taruh di atas mezbah-Mu. Tuhan, kami tidak membawa lembu, kami tidak membawa sapi, burung tekupur. Tetapi yang kami bawa adalah pujian penyembahan kami. Dan kami taruh di atas mezbah-Mu, Tuhan. Dan biarlah malam hari ini Kau mencium satu bau yang harum. Dan Kau berkenan mengulurkan tangan-Mu kepada anak-anak-Mu. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah setiap daripada kami. Jamah setiap daripada anak-anak-Mu yang ada di berbagai kota. Dan biarlah Tuhan pakai mereka untuk menemukan tujuan bagi kota mereka. Tuhan punya rencana yang besar bagi Papua. Bukan kebetulan Tuhan menciptakan Papua dari satu suku, kaum, dan bangsa Tuhan. Engkau menciptakan bangsa-bangsa yang ada dari satu orang.
Engkau mempunyai maksud dan tujuan besar bagi bangsa ini. Engkau mempunyai maksud dan tujuan memberikan kekayaan alam, bukan hanya untuk dinikmati oleh sekelompok orang, tetapi untuk kesejahteraan daripada Papua, kesejahteraan daripada bangsa-bangsa. Kami berdoa biarlah transformasi bukan hanya dimulai daripada rumah Tuhan. Orang-orang yang naik di gunungnya Tuhan diubah oleh Tuhan. Kota kami diubah oleh Tuhan. Pemerintahan kami diubah oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Gubernur Papua Barat, Gubernur Papua. Kami berdoa untuk para bupati Tuhan. Biarlah Kau yang mengubah setiap daripada mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh berjalan di jalan yang benar Tuhan. Karena sebelum kami dapat menjadi berkat Tuhan, dan bukan hanya orang Kristen saja Tuhan, tetapi orang-orang yang ada di tanah Papua dapat menjadi berkat, di mana Tuhan pendidikan kami diberkati Tuhan, usaha-usaha pekerjaan diberkati, dan kebenaran keadilan ditegakkan Tuhan. Tuhan bukan suka dengan korban, tetapi juga Tuhan suka dengan keadilan, dengan kebenaran Tuhan. Dan kami berdoa biarlah keadilan dan kebenaran ditegakkan di tanah Papua. Tuhan berkenan kepada korban bakaran. Tuhan berkenan pada waktu Nuh mempersembahkan kurban, sehingga Engkau tidak mengutuk bumi. Tuhan, hentikan Tuhan segala kutukan yang ada, pertumpahan darah yang ada. Sudah terlalu banyak darah dan air mata yang tertumpah atas tanah Papua. Sudah cukup Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mengasihani. Engkau tidak membinasakan Tuhan, tetapi Engkau mencium satu bau yang harum Tuhan. Apakah yang dituntut Tuhan? Di dalam Mikah ayat 6 sampai 6 dengan 8 mengatakan, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Tuhan, kalau kami tidak berlaku adil, ampuni kami Tuhan. Kalau kami tidak memperhatikan suara-Mu, ampuni kami. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban persembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Seringkali kami lupa Tuhan, membawa pujian kami, tapi kami tidak mendengar. Firman Tuhan mengatakan mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. 1 Samuel 15 ayat 22 mengatakan hal demikian. Tuhan, hari ini, biarlah kami datang dengan hati yang remuk, hati yang hancur. Korban sembelihan kepada Allah, ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk, tidak akan Kau pandang hina. Tuhan, jadikan Papua menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sebelum itu, jadikan kami berkat untuk orang sekeliling kami. Tuhan harus memulai dari diri kami terlebih dahulu. Sebelum kami dapat menjadi berkat bagi kota kami. Terlebih dahulu Tuhan, berkati umat-Mu, berkati para pendoa-Mu Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit, sehingga segala keindahan, kekayaan, hikmat Tuhan berikan. Bagaimana mereka membangun Tuhan, kota mereka, membangun Papua untuk menjadi berkat. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami berdoa untuk Bapak Litius sebagai Bapak kami. Tuhan pakai Tuhan untuk berdiri di depan untuk membawa kebenaran, membawa keadilan, membawa Tuhan kekudusan kembali ke dalam gereja-Mu Tuhan. Dan kami berdoa, kami naik makin hari makin kudus di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk para pendoa syafaat tetap mempertahankan doa-doa mereka. Kerinduan mereka adalah kerinduan untuk berada di hadirat-Mu. Bukan karena kami kudus Tuhan, karena Tuhan yang menguduskan kami, Tuhan yang membenarkan kami, Tuhan yang membuat kami layak berdiri di hadapan-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Ibu Eli Radia. Kami berdoa memberkati pelayanannya. Kami memberkati pelayanan daripada hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kiranya anugerah berkat kasih daripada Allah Bapa menyertai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu Eli. Saya kembalikan.